Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Serta kerabat da'i-da'iyah, saudaraku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, yang saya cintai, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ditinggal nikah sama gadis yang berkerudung. Perkenalkan, saya Hamzah, da'i manis di tanah Bandung. Insya Allah pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tausiah penerapan dakwah Nabi untuk da'i masa kini. Hadirin ikhwanul fillah rahimakumullah. Dakwah Nabi adalah dakwah yang selalu mensiarkan nilai-nilai ilahi. Tetapi demikian, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui oleh Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan, celaan dari kafir Quraisy. Jika kita rinci bersama saudaraku, dalam sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun lamanya. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Namun semua itu dilalui oleh Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Karena Rasulullah tahu bahwa setiap hal kebaikan yang akan dilakukan pasti ada cobaannya. Sebagaimana dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yusib binhu. Barang siapa yang Allah hendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan ujian atau cobaan bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Namun yang menjadi pertanyaannya hadirin, bagaimana strategi dakwah di era digital? Sebagai jawabannya, berdakwahlah dengan kelembutan dan cinta kasih sayang. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Dakwah itu tidak harus di mimbar, tidak harus di sorban, tidak harus di peci, tidak harus di masjid, tidak harus di jubah, tidak harus di panggung yang indah, yang jelas. Dakwah adalah tindakan yang selalu menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, bentuk harta benda kalian, walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor 415 karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Abdullah Al-Fatadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dakwah milenial adalah dakwah masa kini. Dakwah yang cinta toleransi, menjunjung tinggi banyak keanekaragaman di bumi ibu pertiwi. Dakwah yang muncul di media digitalisasi dari mulai Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok hingga masuk TV, memanfaatkan teknologi dengan kreativitas yang dimiliki dan dipandu dengan nilai-nilai Islami. Dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi adalah dakwah yang menenangkan hati, bukan yang membuat emosi. Dakwah yang saling menasehati, bukan yang saling menjatuhkan harga diri. Dakwah yang mengajak, bukan yang mengejek. Dakwah yang merangkul, bukan yang memukul. Dakwah yang lemah lembut, bukan yang saling sikut. Dakwah yang menjadi penengah, bukan yang membuat marah-marah. Karena dakwah Nabi adalah dakwah yang cinta kedamaian, bukan kegaduhan, apalagi permusuhan. Oleh sebab itu, Jiraya pakai baju merah, nyerang orang Cimaru lagi makan lumpia. Kalau kita ingin ceramahnya didengar oleh jamaah, mari kita dakwah dengan cinta, bukan dengan amarah. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125, juz 16, Allah Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Al-ayah, Shadaqallahul Adzim. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri Al-Khilwati Al-Maliki mengatakan dalam kitab tafsirnya Tafsir As-Sawi jilid 2 halaman 412 bahwa di dalam ayat tersebut terdapat kata ud'u yang merupakan kalimah amar, yang mana di dalam kalimah amar terdapat dhamir mustatir wujub yang jika ditakdirkan dhamir tersebut adalah anta, sebagaimana Imam Ibnu Hamdun mengatakan dalam alfiyahnya, wasatru marpu'in bi amrin hutima waduna ya mudari'in wasmaihimah. Dan maf'ul hadirin, para ulama menafsirkan dengan lafaz anasa. Mengapa demikian? Karena mengisyarahkan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW itu universal untuk seluruh alam, yang maknanya ajaklah wahai Muhammad kepada seluruh manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yakni agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sisi lain dakwah adalah merupakan hal yang agung, maka hendaknya para dai milenial harus diisi dengan kelembutan, sebagaimana arahan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, inna rifqa la yakunu pisai'in ila zanahu wa la yunza'u min sai'in ila sanahu. Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya dengan kebaikan. Dan tidaklah sifat itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan mengubahnya menjadi buruk. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin dari awal sampai akhir kiranya dapat kita tarik kesimpulannya. Memang benar, dakwah juga bisa dengan ketegasan. Akan tetapi hukum asalnya adalah hikmah dan lemah lembut. Maka jangan sampai hadirin, kita kalau dakwah lebih banyak keras dan tegasnya daripada kelembutannya. Terlebih di zaman sekarang, banyak manusia yang berperan. Diberi nasihat islami, malah anggap so suci. Diajak barang belajar, malah dianggap kurang ajar. Maka hendaknya para dai milenial harus mensiarkan agama dengan perasaan agar tercipta kedamaian dan keselamatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pengen nikah sama ustazah karena ahlaknya tawadu. Sampai berjumpa lagi dengan saya Kang Hamzah, pemuda manis semanis madu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.